pertama, untuk indikator kedua berapa kali memakai produk KTSP. KTSP sendiri belum punya. Enggak, maksud saya gini Bu. Ayo kita bahas sedikit tentang KTSP biar ada wawasan yang lebih bagus tentang apa itu KTSP. KTSP adalah singkatannya apa dulu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ibu SD, berarti kurikulum SD kan begitu. Jadi kalau memang mau dijabarkan lebih mendetail itu SD berapa? SD berapa Ibu? Hah? SD 1. Berarti kurikulumnya adalah bunyinya seperti ini kalau udah ada KTSP. Kurikulum SD 1. Udah punya kurikulum? Enggak, yang punya SD 1 belum. Nah, belum. Kalau belum berarti belum punya KTSP. Ya, maksudnya di KTSP itu ada siapa? Yang pertama ada visi, ada misi. Itu aja komitenya duduk bersama, tentukan misi dan visi. Ada tujuan sekolah. Terus ada fasilitas dan sarana, dikemukakan apa yang ada jumlah gurunya, ada letak geografis sekolahnya, terus ada jumlah guru pegawai berapa, honorer berapa, terus ada kalender akademiknya, buat kalender sendiri nggak pakai kalender dinas. Ntar kalau mau libur di luar jam orang itu silakan libur, nggak apa-apa. Tapi harus punya kurikulum sendiri dulu. Jadi mau libur, pokoknya di Wela ada yang namanya ada utul, mungkin ada yang namanya ada utul. Ada utul itu ingin sekali dipertahankan sehingga melibatkan siswa untuk terjun menyaksikan kegiatan. Nah sepakat Wela kalau ada acara ada utul mau libur, silakan nggak apa-apa. Di Palabi ada apa? Maulud Akbar umpamanya. Waktu Maulud Akbar mau diliburkan, silahkan. Itu tercantum di kalender pendidikan di sekolah ibu, dicantumkan. Patronnya apa? 1 tahun nggak boleh kurang dari 34 minggu. Setelah kita libur-liburkan itu nggak boleh kurang dari 34 minggu. Maksimalnya berapa? 38 minggu. Ada patron-patronnya. Nah, oke, ini anggaplah seperti ini Bu ya. Nanti Ibu buat sendiri tembakan. Nomor, nama siswa, nama aja Bu, siswa. Nah, ini andaikan kolom ini banyak Bu ya, kolomnya banyak, masih banyak lagi. Andaikan ini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi dibuat yang bagus Bu ya. Nah, saya cuman ini cek-ceknya saja. Saya tulis keterangan 1, 3. Bu, yang sampai kolom tadi apa Bu? Sampai kolom tadi di format kita apa? Ya Bu? Enggak, di samping tadi. Kolom di samping tadi. Materi pokok. Nah, materi pokok itu lahirnya dari siapa? Ini dari siapa? Nah, besok ketika membuat silabus, tolong sangat-sangat diperhatikan, tulis SK dulu, terus tadi langsung loncatnya ke indikator. Dari indikator baru lahir yang lain, supaya tidak bingung membuatnya. Pertama SK, terus tadi, terus loncat ke kolom indikator. Dari indikator baru dikembangkan materi apa yang cocok dengan indikator ini, kegiatan apa yang cocok dengan indikator ini, sehingga tidak ada bayangan Bapak Ibu mencari buku duluan baru menentukan indikator. Terbalik, sehingga penerbit tidak usah-usah nulis di cover buku sesuai dengan kurikulum KTSP, hingga beli. Padahal kalau indikator yang Ibu tetapkan itu sudah ada, bukunya tinggal dicari dan disesuaikan saja dengan indikator yang mengkhayalkan bentuk takwa. Kira-kira soalnya apa? Supaya mencapai indikator tadi. Ayo coba. Susah Bu ya? Ayo
Ayo sekarang saya ganti indikatornya. Siswa dapat menggambar bentuk aqua. Soalnya gambarkan bentuk aqua, selesai. Ya kan? Kalau siswa dapat menghayalkan bentuk aqua, soalnya hayalkan bentuk aqua. Gimana cara nilainya? Kata nampak khayalan anak-anak sama kita. Makanya saya katakan dari awal, indikator adalah kata operasional yang bisa diukur. Diukurnya pakai apa? Bisa pakai soal, bisa bentuknya tes lisan, bisa tertulis dan seterusnya. Nah, kata-kata yang dipakai itu di sini. Kalau yang berhubungan dengan mencari keterangan, maka kata-katanya jelaskan. Siswa dapat menjelaskan. Kata-kata ini dipakai. Siswa dapat memanggil kembali atau merekor. Memanggil kembali itu maksudnya begini. Ingatan hari ini dipanggil kembali. Terus ini menyelesaikan, siswa dapat menyelesaikan atau menyempurnakan. Nah, banyak kata-katanya di sini, Bu. Ibu ngajar apa? Yang paling suka ngajar apa? Nah, oke, matematika. Saya kasih matematikanya. Perilaku sosial, perilaku berbahasa, perilaku musik, perilaku seni, ada nggak matematika? Drama, nah ini perilaku matematika. Nah ini Bu, nah menyambung bahasanya. Siswa dapat menambahkan, siswa dapat menambah dua buah bilangan bulan, siswa dapat membagi dan seterusnya. Ada kata-kata. Siswa dapat memperkirakan jumlah bilangan dari penjumlahan berantai dan seterusnya. Ada kata-katanya. Jadi cuci. Ada yang mencuci sampai di sini. Itu kan acuan kriterianya ibu yang tetapkan. Kalau sempurna kasih nilainya berapa? 1. Kalau sempurna 3 umpamanya. Tidak sempurna 1, tidak dikerjakan 0. Acuan itu berlaku untuk seluruhnya sama. Nah, acuan kriteria itu ibu yang buat sama seperti kita buat acuan untuk pengamatan sikap yang tadi kita ketik. Paham maksudnya? Jadi skala kriteria itu ibu yang tetapkan. Contoh membedakan bunyi bahasa yang tadi, bunyi burung umpamanya. Bunyi. Jadi di situ acuan kriterianya siswa dapat menyebutkan 5 suara binatang. Itu kompetensi yang ingin dicapai. Acuan kriterianya bisa menyebutkan 5, bisa menyebutkan 4, bisa menyebutkan 3, bisa menyebutkan 2, bisa menyebutkan 1. Kalau bisa menyebutkan 5 maka skornya 5. Bisa menyebutkan 4 maka skornya 4. Nanti skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100, itulah nilainya. Paham maksud saya? Contoh ya, saya ketik aja contohnya Bu, kalau memang susah dipahami. Tadi ya SK apa? Membedakan bunyi bahasa. Ini yang pertama umpamanya siswa dapat menirukan 5 suara binatang. Ya, nanti kolomnya yang bagus ibu buat. Ayamnya nanti letakkannya di sini dalam bentuk tabel. Umpamanya kaki. Ini sudah diajar semua, ini kan sudah diajar. Ini tinggal lembar pengamatan kita. Terus untuk membuat acuan kriteria, ayam, kambing, apa lagi Bu yang kucing ya, kucing, terus bebek, terus kerbau. Ya, ini yang pertama. Terus di bawahnya yang kedua, siswa dapat menimbulkan 2 suara kendaraan. Nah, seperti itu. Namanya suara apa Bu yang enak ditimbulkan? Berapa saja boleh? Berapa aja boleh? Yang jangan 0 saja, yang lainnya simpan, yang kecil-kecil saja. Sudah disimpan Bu. Ayo dikalikan 3 Bu. Bilangan yang ibu simpan itu dikalikan 3 masing-masing. Gak usah kasih nampak kawannya. Gak usah kasih nampak. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Sudah Ibu? Sudah dikalikan 3? Sudah ada dapat hasilnya Ibu?
Udah, hasilnya ditambah dengan bilangan yang ibu simpan pertama sekali. Hasilnya ibu tambah dengan bilangan yang ibu simpan pertama kali. Sudah dapat hasilnya? Hasilnya ibu bagi dengan bilangan yang ibu simpan pertama sekali. Sudah? Sudah? Ibu simpan bilangan, kalikan 3, dapat hasilnya ditambah dengan bilangan yang ibu simpan. Dapat hasilnya, ibu bagi dengan bilangan yang ibu simpan. Sudah dapat hasilnya? Ayo sekarang saya baca pikiran ibu. Kira-kira berapa jawabannya? Ini agak susah kalau membacanya sore hari ibu, karena pikirannya semuanya minta pulang. Tapi yakinnya saya jawaban bapak ibu semuanya 4 hasilnya. Semuanya 4. Ya kan? Iya. Kalau kata Pak Bang Joni tidak bentar. Enggak ada kan? 4 ya. Semuanya 4. Ayo dapatnya dari mana? Ayo Bu, dapatnya dari mana Pak? Karena tadi saya suruh kali dengan angka. Ntar kalau saya suruh kali dengan angka 5 dapatnya 6. Kalau saya suruh kali dengan angka 10 dapatnya 11. Kalau saya suruh kali dengan angka 100 dapatnya 101 dan seterusnya. Ya hasilnya 1. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan makin banyak orang yang dapat ibu bohongi di kemudian hari. Akhirnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.